Yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam ini saya misa yang ketiga kali. Tadi pagi jam 6 misa harian, lalu jam 12 tadi misa pemakaman, lalu malam hari ini misa untuk fasilitator. Tapi saya semangat karena saya melihat teman-teman semua hadir dengan semangat. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengar pada misa dan Requiem Modul C kita pada malam ini mengingatkan kepada kita semua bahwa yang ada di bawah kolong langit semuanya tidak ada yang abadi. Bahwa semuanya akan hancur, semegah apapun bangunan itu, pada waktunya dia akan menjadi hancur. Bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi tubuh kita yang kelihatan tegak, kuat, gagah ini pada waktunya akan mengalami fase sakit-sakitan, berbaring, kemudian mati, lalu kembali menjadi debu tanah. Karena itu bacaan pertama dan Injil mengingatkan rekan-rekan para fasilitator bahwa di bawah kolong langit sekali lagi tidak ada yang bersifat abadi. Kalau demikian, apa yang kita cari? Melalui lokakarya SIPA, sebenarnya kita tidak sedang membuat kelompok yang eksklusif, tidak sama sekali. Karena SIPA terbuka untuk siapapun yang mau bertumbuh dan mau terlibat bersama Yesus dalam karya pengutusan. SIPA tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi siapapun yang sudah dibaptis, sadar akan rahmat baptisannya, dan mau bertumbuh lebih mendalam bersama Kristus, dan siap untuk terlibat bersama Kristus dalam tugas pengutusannya, SIPA menjadi kesempatan dia untuk dibenung, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar lebih dalam, lebih dekat, sehingga setelah itu kita siap untuk terlibat bersama dengan Kristus dalam seluruh tugas pengutusan kita. Rekan-rekan fasilitator yang terkasih, dengan mengikuti lokakarya dan pemberdayaan SIPA, seorang fasilitator dia harus memikirkan yang hidup yang akan datang. Apalagi bacaan pertama dan bacaan Injil pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang abadi di bawah kolong langit. Tidak ada yang kekal di atas bumi ini. Semuanya itu akan berlalu, dan sebagaimana bacaan-bacaan pertama di hari-hari sebelumnya, Wahyu, penulis kitab Wahyu Yohanes mengatakan bahwa kepada semua akan diberikan langit dan bumi yang baru. Maka seorang fasilitator, kalau dia mengikuti proses pemberdayaan, pertama dia harus semakin mencintai sabda Tuhan, membaca dan merenungkan sabda itu setiap hari. Karena apa? Karena dia berpikir walaupun dia masih di dunia ini, tetapi dia sudah memikirkan dunia yang akan datang. Seorang fasilitator dengan memberikan dirinya untuk diberdayakan dalam lokakarya SIPA, maka Ekaristi adalah tempat di mana seorang fasilitator selalu menimba rahmat itu untuk tetap bersatu dengan Yesus sebagai pokok. Kalau seorang fasilitator dia ikut SIPA tetapi dia malas untuk misa, ini dia bukan fasilitator. Karena dia lebih menggunakan dia punya pikiran,
daripada dia membuka hati untuk sabda dan ekaristi. Seorang fasilitator, kalau dia memikirkan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi, maka dia harus bertumbuh secara rohani, dekat dengan Tuhan melalui sabda dan ekaristi. Dan itulah nanti seorang fasilitator berbuah dalam hidup. Malam hari ini rekan-rekan kita angkatan kedua sudah selesai modul C. Kita akan review bersama-sama. Proses yang tidak panjang, tetapi dalam proses itulah sebenarnya seorang fasilitator sedang dibentuk pelan-pelan oleh Yesus melalui sabdanya. Kadang-kadang Paulus mengatakan pulang sekolah capek, ada godaan untuk tidur. Tetapi begitu dia baca itu, teman-teman yang punya semangat, dia akhirnya tidak jadi tidur. Seorang fasilitator, kalau dia mau bertumbuh, maka dia harus melawan dirinya. Dan biasanya kesetiaan kita diuji dalam proses itu. Maka dari awal saya sudah katakan, jangan tanya kapan selesai, jangan tanya berapa lama, tetapi berilah dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan lewat sabda. Berilah dirimu dibentuk oleh Tuhan lewat menghayati perayaan-perayaan ekaristi. Berilah dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan dalam setiap perayaan-perayaan yang itu membuat seorang fasilitator dia bertumbuh menjadi seperti Maria. Bukan Maria inti ya, tapi Bunda Maria. Rekan-rekan fasilitator yang terkasih, semoga melalui kedua bacaan pertama, baca Injil, kita tetap semangat dan memberi diri kita untuk terlibat bersama Yesus. Kita memberi diri kita untuk dibentuk oleh Yesus lewat sabdanya, lewat ajaran-ajaran gerejanya, sehingga dengan demikian kita kembali ke komunitas, kita membawa umat di komunitas untuk semakin berusaha kepada Kristus. Kita membawa umat di komunitas untuk semakin menghayati persekutuan, persaudaraan, kekeluargaan. Maka tidak boleh seorang fasilitator membenci fasilitator yang lainnya. Seorang fasilitator tidak boleh merasa tidak suka dengan fasilitator yang lainnya. Kita semua ini adalah satu keluarga. Kita mau terlibat bersama-sama dengan Yesus dalam tugas perutusan. Karena itu kembalilah di komunitas, dan semoga melalui cara hidup kita membangun persekutuan di dalam komunitas. Dan kemudian seorang fasilitator, kita kemudian terlibat dalam tugas-tugas perutusan kita di paroki dengan apa saja yang akan kita